Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Suci Nurhayati. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya statistika pendidikan, strategi pembelajaran matematika, evaluasi dalam pembelajaran matematika, dan program linear. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kinerja pengajaran untuk mata kuliah Statistika Pendidikan PEMA 4210 sebagai bagian dari unjuk kerja dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di semester 4. Mata kuliah Statistika Pendidikan membahas konsep dasar statistika deskriptif dan inferensial dalam konteks pendidikan. Mahasiswa akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, penghitungan ukuran pemusatan, dispersi, kemiringan, dan keruncingan, distribusi normal, dan distribusi lainnya. Kemudian pengujian hipotesis dan analisis regresi linear sederhana dan korelasi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep statistika dalam menganalisis dan menginterpretasikan data pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Materi dalam mata kuliah ini dirancang secara sistematis ke dalam 9 modul yang disusun untuk mendukung penugasan konsep statistika secara bertahap dan kontekstual. Modul-modul tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari pengetahuan dasar statistika, teknik penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, perhitungan ukuran pemusatan dan penyebaran data, hingga pemahaman mendalam tentang distribusi normal, pengujian hipotesis, dan analisis regresi serta korelasi sederhana. Untuk menunjang proses belajar, Universitas Terbuka menyediakan sistem pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai pilihan layanan bantuan belajar, seperti tutorial tatap muka, tutorial webinar atau web, yang diselenggarakan secara sinkronus melalui platform Zoom atau Microsoft Teams, serta tutorial online atau tuton yang berlangsung secara asinkronus melalui laman elearning.ut.ac.id. Setiap sesi pembelajaran dalam LMS mencakup rangkaian aktivitas yang meliputi materi inisiasi, bacaan pendukung atau OER, forum diskusi untuk mendalami topik, serta kuis latihan untuk menguji pemahaman. Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, mahasiswa juga diberikan tugas tutorial yang dijadwalkan pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya membaca dan memahami materi, tetapi juga diajak untuk aktif berdiskusi, mengeksplorasi kasus nyata, serta mempraktikkan analisis data secara langsung dalam konteks pendidikan. Dalam layanan tutorial webinar, interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi secara sinkronus, dengan penjelasan materi, tanya jawab langsung, serta diskusi kasus. Sementara pada tutorial online, interaksi bersifat asinkronus melalui forum diskusi yang difasilitasi dosen, dan umpan balik terhadap tugas dan pertanyaan mahasiswa. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tetap dapat belajar secara fleksibel, namun tetap dapat mendapatkan bimbingan dan arahan aktif dari dosen. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk mencerminkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Penilaian dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan aktivitas tutorial. Untuk mahasiswa yang mengikuti tutorial webinar atau tatap muka, kontribusi nilai dari tugas dan partisipasi dalam tutorial adalah sebesar 50%. Sementara bagi mahasiswa yang mengikuti tutorial online, kontribusinya adalah sebesar 30% terhadap nilai akhir. Kegiatan penilaian mencakup berbagai bentuk, seperti kuis pilihan ganda untuk menilai pemahaman konsep dasar secara cepat, diskusi di forum untuk menggali kemampuan berpikir kritis dan keterhubungan dengan konteks pendidikan, serta tugas uraian atau esai yang menguji kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menginterpretasikan data pendidikan secara lebih mendalam. Sebagai pelengkap, mahasiswa juga akan mengikuti ujian akhir semester atau UAS.
Setiap tugas dan aktivitas dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester, seperti ketepatan jawaban, keaslian pemikiran, relevansi argumen, serta kemampuan mengaitkan konsep statistika dengan permasalahan nyata di dunia pendidikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video tutorial webinar untuk mata kuliah Statistika Pendidikan PEMA 4210 dengan topik distribusi normal dan pengambilan keputusan pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu mahasiswa dalam tutorial PEMA 4210 Statistika Pendidikan di pekan kelima. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, sehat, nikmat? Ini ada 3 emotikon ya, dari sebelah kiri, tengah, sampai sebelah kanan. Apapun yang Bapak Ibu pilih, intinya semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, baik yang sedang lenggang maupun yang dipenuhi oleh deadline tugas-tugas ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk pada materi di sesi ini, mari kita review tugas dari tutorial 4 yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Silahkan cek dalam forum diskusi, semua jawaban dari Bapak Ibu sudah saya berikan feedback. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan tanyakan melalui kolom chat yang ada di LMS ya. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah mencoba mengerjakan tes formatif yang ada di modul dan mencocokkan hasil jawabannya dengan kunci jawaban? Oke, Bu Maulida mengangguk ya. Baik, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa melakukan refleksi sudah berapa persen pemahaman terhadap materi yang ada di tutorial 4. Lihat dari keberhasilan jawabannya, berapa persen dari keseluruhan, itu memperlihatkan pemahaman Bapak Ibu dalam materi yang ada di tutorial keempat. Nah, untuk hasil pembuatan peta konsep, saya minta mungkin perwakilan saja, 1 orang. Silakan siapa yang akan mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat? Saya Ibu. Oke, baik. Silakan Bu Maulida. Ya, sudah terlihat. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan peta konsep saya terkait materi modul 5, yaitu ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal. Dari peta konsep ini kita bisa menyimpulkan dengan skewness dan kurtosis kita dapat menilai apakah suatu data mendekati distribusi normal atau tidak. Informasi ini sangat penting saat kita melakukan analisis statistik lanjutan seperti uji hipotesis atau regresi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih perhatian Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maulida atas presentasinya. Ibu, adakah yang hendak bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari Bu Maulida? Saya lihat di kolom chat. Kita lihat pertanyaan dari Bu Nita. Jika data saya memiliki skewness 0,5 dan kurtosisnya 2,5, apakah data tersebut masih dianggap normal? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Ibu Nita. Jadi begini, secara teknis data tersebut tidak sepenuhnya normal, tetapi bisa dikatakan mendekati normal. Skewness sama dengan 0,5 menunjukkan sedikit kemiringan ke kanan atau positif, namun masih dalam toleransi distribusi normal. Kurtosis sama dengan 2,5, artinya distribusi sedikit lebih datar dari distribusi normal ideal, disebut dengan platikurtik. Begitu Ibu jawabannya. Mohon maaf dilengkap. Apa mau dilengkap? Baik, terima kasih Bu Maulida atas jawabannya ya, dan pertanyaan yang bagus dari Bu Nita ya. Sebetulnya kesimpulannya adalah data tersebut belum sempurna normal ya, tetapi dalam banyak analisis statistik seperti uji T atau ANOVA, data seperti ini masih dapat digunakan karena penyimpangannya ringan. Namun untuk hasil yang lebih akurat, sebaiknya tetap dilakukan uji normalitas secara statistik untuk konfirmasi terlebih dahulu. Baik, saya cukupkan dulu ya, Bapak Ibu ya, terima kasih. Adapun
pada akhir sesi ini, Bapak Ibu diharapkan ini mampu menjelaskan karakteristik distribusi normal, menghitung nilai Z, dan menggunakan hasil tersebut dalam konteks pengambilan keputusan pendidikan. Nah, kita mulai di sini ya. Distribusi normal itu adalah distribusi probabilitas paling umum yang memiliki bentuk lonceng dan simetris. Ini banyak ditemukan dalam dunia pendidikan, seperti distribusi nilai ujian. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Gambar kurva ini yang kita sebut sebagai distribusi normal, ciri utamanya ini berbentuk lonceng dan simetris. Artinya, sebagian besar ini nilainya terkumpul di tengah, di sini, di sekitar rata-rata. Jadi, rata-rata, median, dan modus pada distribusi ini memiliki nilai yang sama. Nah, distribusi ini sangat penting dalam pendidikan karena banyak fenomena seperti nilai ujian, kemudian IQ, atau tinggi badan siswa. Nah, secara alami ini mengikuti pola baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke karakteristik dari kurva normal. Kurva normal ini memiliki bentuk khas seperti lonceng simetris, tadi sudah diperlihatkan di awal ya. Nah, dan inilah yang membedakan dari jenis distribusi lainnya. Pertama, kurva ini tidak memiliki batas kiri atau kanan. Artinya, ekornya ini memanjang tak hingga kedua arah. Jadi walaupun probabilitasnya makin kecil, keadaannya. Nah, luas total di bawah kurva normal ini adalah 1, atau bisa kita artikan sebagai 100% dari seluruh populasi data. Salah satu hal penting nih adalah sebagian besar nilai dalam distribusi normal berada di sekitar rata-rata. Lihat di situ ya, yang berwarna hijau itu dekat ke rata-rata. Nah, dalam statistik kita menggunakan aturan, ini di sini yang saya tuliskan 68,2%, kemudian 95,4%, 99,7%, yang disebut juga sebagai empirical rule. 68% dari data ini berada dalam rentang negatif 1 sampai dengan positif 1 standar deviasi dari rata-rata. Kemudian 95% ini berada dalam rentang negatif 2 sigma sampai dengan positif 2 sigma. Dan 99,7% dari data berada dalam rentang negatif 3 sigma sampai dengan positif 3 sigma. Dengan kata lain, kalau kita tahu rata-rata dan standar deviasi dari suatu data, kita bisa memperkirakan di mana sebagian besar nilai akan berada. Nah, ini sangat membantu dalam menentukan siswa yang berada dalam kategori rata-rata, di bawah rata-rata, atau di atas rata-rata. Itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita bahas salah satu konsep paling penting dalam distribusi normal, yaitu Z-score. Z-score ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu nilai berada dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Rumusnya sederhana di sini ya, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Nah, X-nya ini adalah nilai dari individu atau nilai yang diamati, mu-nya adalah rata-rata populasi atau sampel, dan sigma-nya adalah standar deviasi. Nilai Z ini bisa positif atau negatif. Jika Z-nya lebih dari 0, berarti nilai tersebut di atas rata-rata. Jika Z-nya kurang dari 0, berarti nilainya di bawah rata-rata. Nah, jika Z-nya sama dengan 0, berarti nilainya sama persis dengan rata-rata. Oke, ini adalah contoh sederhananya. 5. Kalau kita lihat di kurva, Bapak Ibu ya, nah ini kurvanya tadi kurva normal, ini tengah-tengahnya, di sini 0, maka 1,5 kan ada sebelah kanan di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai dari Z-nya ada di situ. Kebayang Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, artinya ketika kita melihat tadi, nilai siswa itu berada 1,5 simpangan baku di atas rata-rata kelas. Nah, Z-score ini penting karena bisa kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk pertama menentukan posisi relatif nilai seseorang dalam suatu distribusi. Kemudian, membandingkan nilai dari distribusi yang berbeda dan menjadi dasar dalam mencari peluang atau persentase dalam kurva normal. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu tahu Z-score dari nilai ujian Bapak Ibu, ya, maka bisa tahu posisi Bapak Ibu di kelas atau di antara semua peserta. Kira-kira apakah nilai Bapak Ibu termasuk rata-rata,
jauh di atas rata-rata atau perlu ditingkatkan? Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang luas daerah di bawah kurva normal. Dalam distribusi normal, luas di bawah kurva ini mencerminkan probabilitas atau peluang. Karena luasnya adalah 1 atau 100%, maka setiap daerah tertentu di bawah kurva menunjukkan sebagian besar kemungkinan sebuah nilai muncul dalam distribusi tersebut. Nah, untuk mengetahui luas suatu daerah, kita bisa menggunakan tabel Z. Saya nanti akan buka contoh dari tabel Z yang sudah saya sediakan, atau kalau Bapak Ibu menggunakan tabel Z yang sudah disediakan di dalam modul, bisa. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang membuka modul PEMA 4210 Statistika Pendidikan, itu ada di halaman 6.6. Nah, ini berisi nilai-nilai probabilitas kumulatif dari titik Z tertentu. Coba saya buka dulu Bapak Ibu ya, contoh dari tabel Z, contohnya. Ini kita menggunakan nilai Z dari perhitungan contoh sebelumnya, yaitu tadi kita sudah pakai Z-nya 1,5 ya Bapak Ibu ya, di soal yang sebelumnya. Kita lihat di sini ada yang vertikal dengan ada yang horizontal. Sebelah kiri yang vertikal kita cari nilai 1,5. Ini Bapak Ibu 1,5. Kemudian karena nilainya 1,5 saja, artinya di belakang 5 itu artinya 0 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada koma lainnya, angkanya 2, 3, dan seterusnya, perhatikan yang ada di atas ini, yang barisan horizontal. Nah, karena di sini setelah 5-nya adalah 0, kita cari pertemuan di antara dua titik tersebut. Nah, ini nilainya. Nah, di situ kita lihat, jadi bisa kita simpulkan, dapatkan, bahwa luas di bawah kurva sampai titik itu adalah sekitar 0,9332. Atau dalam persentase ini 93,32%. Artinya apa? Artinya 93,32% data ini berada di bawah nilai tersebut. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin tahu berapa peluang data berada di atas Z 1,5, kita tinggal kurangi dari 1. Jadi kalau misalnya di sini kan, kenapa bisa begitu? Karena kita lihat seperti ini Bapak Ibu, kalau kita gambar, tadi gambarnya seperti ini, kemudian di sini adalah Z-nya yang 1,5, di sini batasnya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu tadi kita sudah mendapatkan data, berapa luas tadinya di sini? 93,32%, kalau dalam persentase ya tadi. Atau kalau misalnya dalam desimal, ini tadi 0,9332. Daerah yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau dibalik, kita ingin tahu berapa peluang data yang berada di atas 1,5, ini berarti di sini. Nah, ini kita tinggal kurangi dari 1. Jadi kalau yang ini, berarti 1 dikurangi 0,9332. Nah, hasilnya 0,6, oh ada 0 lagi, 0,0668 atau dalam persentase 6,68%. Nah, kalau dijumlahkan kan jadi 100% atau totalnya adalah 1. Itu luas maksimal dari daerah. Ini sangat berguna dalam dunia pendidikan, misalnya untuk apa? Untuk menentukan siswa misalnya 10% teratas untuk diberi penghargaan, atau menetapkan batas remedial bagi siswa dengan nilai terbawah, atau mengevaluasi sebaran hasil belajar berdasarkan standar tertentu. Intinya, dengan Z-score dan tabel distribusi normal, kita bisa menghitung dan menginterpretasikan probabilitas dengan lebih akurat, Bapak Ibu. Ini adalah fondasi penting dalam analisis kuantitatif untuk pengambilan keputusan berbasis data, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memahami apa itu distribusi normal dan bagaimana menghitung Z-score serta luas di bawah kurvanya, sekarang kita masuk ke bagian paling aplikatif Bapak Ibu, yaitu bagaimana distribusi normal digunakan dalam konteks dunia pendidikan. Yang pertama, distribusi normal sering digunakan untuk menentukan kriteria kelulusan. Misalnya, sekolah menetapkan bahwa hanya siswa yang berada di atas persentil ke-80 yang dinyatakan lulus tanpa remedial. Dengan bantuan distribusi normal, kita bisa menghitung berapa nilai minimal yang harus dicapai. Yang kedua, kita bisa menggunakan untuk mendeteksi siswa yang beresiko. Misalnya, siswa yang berada di bawah persentil ke-10
ini membantu guru dan sekolah mengambil tindakan preventif, seperti memberikan pendampingan untuk belajar lebih awal. Nah, ketiga, distribusi normal juga digunakan untuk menganalisis hasil belajar secara umum, misalnya dengan melihat sebaran nilai suatu angkatan. Apakah nilai-nilai itu tersebar merata? Apakah ada kecenderungan miring? Nah, itu ya. Dan yang tak kalah penting, distribusi ini digunakan dalam menyusun kebijakan, seperti menentukan kuota beasiswa, seleksi lomba akademik, atau program akselerasi untuk siswa berprestasi tinggi. Singkatnya, distribusi normal ini bukan hanya konsep statistik, tapi alat pengambilan keputusan yang sangat relevan dalam konteks pembelajaran dan manajemen pendidikan. Dengan memahami distribusi normal dan aplikasinya, Bapak, Ibu, atau kita sebagai calon pendidik atau praktisi pendidikan akan lebih siap membuat keputusan yang adil, objektif, dan berbasis data. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana konsep yang kita pelajari ini bisa diterapkan dalam studi kasus nyata. Dalam studi kasus nyata ini, kita punya data berikut, Bapak Ibu. Untuk menjawabnya, kita perlu menggunakan Z-score terbalik. Nah, sebelum itu, kita tahu bahwa 10% teratas berarti kita mencari nilai Z yang bersesuaian dengan 90% di bawahnya. Kan terbalik, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita lihat rumus dari Z-nya berapa, Bapak Ibu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Bu Dewi. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini adalah rumus awalnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat dari tabel Z, coba Bapak Ibu cari. Ya, sekarang caranya terbalik Bapak Ibu ya. Di sini ya, tadi kalau kita mencarinya Z-nya dulu baru ketemu berapa luasnya. Sekarang cari Bapak Ibu yang di sini luasnya adalah 90% berarti 0,9. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mencari, ada yang mendekati Bapak Ibu. Coba lihat di sini. Terlihatkah? Ini yang saya bulatin Bapak Ibu. Oke, terlihat ya? Itu adalah yang paling mendekati kepada 0,9 karena selebihnya sudah 90 lebih. Nah, kalau kita tarik di sini Bapak Ibu, nah, kita dapatkan nilai angka Z-nya berapa Bapak Ibu? 1,2 dan di atasnya 8. Betul ya? Ini 1,2 dan di atasnya adalah 0,08. Kalau kita satukan berarti 1,28. Dari tabel Z ini kita dapatkan bahwa Z 1,28 memberikan area kumulatif sekitar 0,90. Nah, tadi sudah bantu dijawab oleh Bu Dewi. Nah, kemudian tadi Z-nya yang ada 90 itu, 0,90 adalah 1,28 ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini X-nya nilainya adalah yang akan kita cari. Mu-nya rata-ratanya berapa? Sesuai dengan soal 65. Sigmanya berapa? Standar deviasinya 7. Nah, kita lakukan proses perhitungan. Ini berarti 1,28 dikali dengan 7 sama dengan X dikurangi 65. Kita selesaikan dulu sisi yang sebelah kiri. 1,28 dikali 7 adalah 8,96 sama dengan X dikurangi 65. Nah, X artinya 8,96 ditambah dengan 65. Sehingga nilai X-nya adalah 73,96. Jadi untuk masuk dalam 10% teratas, seorang siswa ini harus memiliki nilai minimal sekitar berapa Bapak Ibu? 74. Ini adalah contoh bagaimana distribusi normal dapat digunakan untuk menentukan kebijakan berbasis data, seperti pemberian penghargaan secara objektif. Begitu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya Ada. Ibu. Oke, Bu Maulida. Silakan Bu Maulida. Kalau data nilai ujian ternyata tidak membentuk kurva normal, apakah tetap bisa menggunakan Z-score untuk analisisnya, Bu? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu Maulida ya. Z-score ini secara teknis tetap bisa dihitung untuk semua data, karena rumusnya hanya butuh rata-rata dan simpangan baku. Namun interpretasinya hanya akan valid jika data tersebut memang mengikuti distribusi normal.
Jika distribusi data miring atau tidak simetris, maka menggunakan Z-score bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi langkah pertama sebelum menggunakan Z-score adalah memastikan dulu normalitas datanya. Begitu Bu Maulida ya, semoga dapat dipahami. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Oke, di kolom chat, Bu Kuswika bertanya, izin Bu, bagaimana cara mengetahui apakah suatu data distribusinya normal atau tidak jika kita hanya mempunyai data mentah tanpa grafik? Baik, terima kasih Bu Kuswika ya, pertanyaan yang sangat penting. Ada dua cara utama Bapak Ibu. Yang pertama secara deskriptif. Kita bisa cek nilai skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan. Jika skewness-nya mendekati 0 dan kurtosisnya mendekati 3, maka data mendekati normal. Atau kedua, secara statistik. Kita bisa lakukan uji normalitas seperti Shapiro-Wilk untuk sampel kecil, atau Kolmogorov-Smirnov untuk sampel besar. Hasil uji ini akan memberitahu apakah data bisa diasumsikan normal atau tidak. Baik, satu lagi penanya mungkin. Jika ada yang bertanya, Bapak Ibu, dipersilakan. Boleh Ibu izin Oh. bertanya? Silakan Bu Dewi. Dalam konteks kebijakan pendidikan, Bu, apakah adil menggunakan kurva normal untuk menentukan kelulusan siswa? Oke, baik, pertanyaan reflektif yang sangat baik ya Bu Dewi ya. Secara statistik, kurva normal bisa digunakan untuk mengklasifikasikan siswa berdasarkan distribusi nilai. Tapi, apakah adil? Belum tentu. Tidak semua kelas atau mata pelajaran itu memiliki distribusi nilai yang normal. Misalnya, jika semua siswa memahami materi dengan baik, maka nilai mereka bisa saja tinggi semua. Jika kita tetap pakai kurva normal, maka sebagian siswa yang sebenarnya berhasil bisa dikategorikan gagal hanya karena menempati bagian bawah dari distribusi. Jadi kesimpulannya, penggunaan distribusi normal dalam kebijakan ini harus dikritisi ya, dan disesuaikan dengan konteks, bukan dipakai secara otomatis. Begitu Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan lagi, nanti kita diskusikan dalam forum diskusi tutorial 6 ya. Nah, sebagai bahan latihan dari materi di sesi ini, mari Bapak Ibu mengisi dahulu kuis. Di situ tinggal ketikkan nama, kemudian tinggal join. Bapak Ibu bisa melihat berapa perolehan nilai dari seluruh soal dalam kuis ini. Nah, ini menjadi suatu refleksi terhadap pemahaman materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sesi ini. Semakin banyak persentase yang Bapak Ibu peroleh dari nilai yang benar, maka semakin besar pemahaman yang sudah Bapak Ibu peroleh dari sesi pertemuan kita pada hari ini. Baik, sebagai penutup di sesi ini, silakan Bapak Ibu berpikir sejenak. Ada 3 pertanyaan ini sebagai bahan evaluasi atas pembelajaran hari ini. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Sejenak berpikir, sudah dapat jawabannya? Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi tutorial hari ini. Kita telah membahas konsep penting dalam statistik, yaitu distribusi normal, mulai dari karakteristiknya, cara menghitung Z-score, hingga aplikasinya dalam pengambilan keputusan pendidikan. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan untuk berpartisipasi dalam forum diskusi. Jangan lupa mengerjakan tugas tutorial 2, karena ini adalah sesi kelima, maka ada tugas tutorial 2. Kemudian berlatih secara mandiri untuk tes formatif dan membuat peta konsep modul ke-6. Bahan bacaan tambahan juga tersedia di e-learning ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu selama sesi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT Bidang Pengajaran Mata Kuliah Statistika Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.